Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita akan lanjutkan membaca buku Fiqih Dakwah Bapak Muhammad Nasir. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia, rijalud dakwah, tokoh dunia Islam yang telah wafat pada tahun 1993 yang lalu. Hari ini sampai pada sesi yang ke-35 di halaman 135, merupakan bab 2 dari bagian kedua buku ini. Sekali lagi, buku ini terdiri dari dua bagian, bagian A dan bagian B. Hari ini sampai pada bagian B, bab yang kedua tentang fiqh dakwah. Poin yang pertama yakni kemerdekaan beriktikad dan wilayah dakwah. Beliau menuliskan dengan memulai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Potongan ayat tersebut, tidak ada paksaan tentang agama, sesungguhnya sudah nyata mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Qaf ayat 45, "Wa ma anta 'alaihim bijabbar, fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Dan bukanlah engkau seorang pemaksa yang berkuasa atas mereka, maka ingatkanlah dengan Al-Quran barang siapa yang takut akan ancamanku. Apabila kita perhatikan isi susunan, nada dan irama dari wahyu ilahi yang memanggil panca indera supaya melihat, mendengar dan sadar, lalu menggugah akal, memanggil rasa dan menggerakkan dhamir supaya tafakkur dan tadabbur, dan dengan demikian sampai kepada keimanan, yang menggerakkan anggotanya supaya beramal. Menggerakkan anggota badannya supaya beramal, dapatlah kita simpulkan bahwa itulah cara untuk menumbuhkan iman menurut thariqatul Quran. Iman seseorang hanya dapat ditumbuhkan dalam suasana bebas, sunyi daripada tekanan dan paksaan. Memang sudah begitu pembawaan fitrah manusia, hati bila dipaksa jadi buta. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Paksaan dan ancaman guna menegakkan suatu i'tiqad, keyakinan atau doktrin, paling banyak bisa menghasilkan pengakuan palsu dan menambah banyak pemain-pemain sandiwara yang bersedia membeu untuk mengemudikan sang pemaksa guna keselamatan diri. Paksa dan perkosa hanya dapat menghasilkan nifaq dan munafikin yang ibarat pucuk aru bisa menurutkan kemana saja maunya angin yang kebetulan sedang bertiup. Tapi bukan iman, bukan akidah, bukan jamaah mukminin yang berjiwa sehat dan kuat, sanggup menahan badai dan taufan. Mari kita dengar apa kata Al-Quran tentang ini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, yakni dalam menegakkan i'tikad dan keimanan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sesungguhnya sudah nyata mana yang benar, mana yang salah. Yakni sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kenyataan dapat diterima oleh akal yang sehat, hati yang murni. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tempat pegangan yang teguh, la infisama laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan sesungguhnya Allah mendengar dan maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 256. Yakni Allah mendengar apa yang dilahirkan seseorang berupa ucapan-ucapan dan mengetahui apa-apa yang disembunyikan dalam hati.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung mereka yang beriman. Dia keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya terang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Dan mereka menolak kebenaran, pemimpin-pemimpin mereka adalah para taghut, dan mereka ini mengeluarkan mereka dari cahaya terang kepada kegelapan. Surat Al-Baqarah 257. Jalan yang bersimpang dua, yang satu menuju kepada rusyd, kebenaran, kepada nur, cahaya terang yang membawa keselamatan dan kejayaan. Yang satu lagi menuju kepada ghoi, kesesatan, kepada tughyan, pelanggaran, kepada keruntuhan dan kerugian. Tugas Rasul dan pembawa dakwah, yakni para da'i, adalah memperingatkan dan memanggil supaya pilih jalan yang membawa kepada kejayaan, jangan tempuh jalan yang menuju keruntuhan. Jadi di antara poin penting dari halaman 135 sampai 137 ini adalah Pak Nasir ingin mengingatkan kepada para da'i bahwa para da'i tugasnya adalah untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang hak, menyadarkan kepada umat, kepada mad'u, mana yang baik dan mana yang buruk. Tugas mad'u, tugas umat adalah memilih mana yang baik dan mana yang buruk yang telah dijelaskan oleh para rasul, para ulama dan para da'i. Rasul, ulama dan da'i tidak memaksa dan tidak dapat memaksa seseorang untuk hatinya dapat memilih mana yang benar dan mana yang batil. Tetapi mereka semuanya tugasnya adalah menunjukkan, memberikan pemahaman, dan sehingga kemudian lahir keyakinan, keimanan yang tidak ada paksaan, tetapi keimanan yang betul-betul tumbuh dari hati. Itulah di antara poin penting dari halaman 135 sampai dengan 137 ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.